Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Demikian salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menginformasikan pensil pada konsep kami yaitu tentang bahan ajar sebagai sumber belajar guna memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen sumber belajar. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri atas nama Juki Andeka dengan NIM 20105241011. Yang kedua, Rizka Yunita Wulandari dengan NIM 20105241020. Yang ketiga, Putri Anissa Handayani dengan NIM 20105241028. Yang keempat, Anissa Sarah Al-Zahra dengan NIM 20105241039. Yang kelima, Dinda Primalanti dengan NIM 20105241044. Yang keenam, Megi Yulianti dengan NIM 20105244010. Yang ketujuh, Cita Mutiara Amalia dengan NIM 20105244021. Yang kedelapan, Anandika Martajabdan dengan NIM 20105244024. Ya, pembahasan yang pertama itu tentang pengertian bahan ajar. Menurut Prasto 2013, bahan ajar adalah segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Majid 2009 pada halaman 173 sampai 175, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan oleh peserta didik sehingga tercipta suatu kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. Terus selanjutnya, menurut Center for Competency Basic Training pada tahun 2007 dalam Prastowo 2011 pada halaman 16, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Saya Rizka Yunita Wulandari dengan NIM 20105241020 akan menjelaskan karakteristik dari bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Karakteristik bahan ajar cetak antara lain: 1. Dibuat menggunakan teknologi cetak atau print technology. 2. Mampu membelajarkan penjelasan dan pengalaman visual pada siswanya atau visual literasi. 3. Dapat dipelajari secara mandiri atau self-instructional, yang artinya bahwa bahan ajar cetak harus mampu menjelaskannya sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. 4. Bersifat lengkap atau self-contained, artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, kemudian prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban, dan tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang kelima, mampu membelajarkan siswa atau self-instructional material, artinya dalam bahan ajar cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Adapun karakteristik bahan ajar non-cetak antara lain: 1. Memanfaatkan teknologi elektronik, di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. 2. Yaitu memanfaatkan teknologi multimedia sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Dan yang ketiga, memanfaatkan keunggulan komputer, media digital, ataupun teknologi jaringan. Kemudian yang keempat, menggunakan bahan bersifat
mandiri atau self-learning material disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan pertukaran data atau information sharing yang secara interaktif dapat dilihat di setiap saat di komputer. Halo, saya Anandika Masa Jordan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola bahan ajar cetak dan non-cetak. Yang pertama, yaitu adalah tahap perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Tahap perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian yang diperlukan agar tercapainya suatu tujuan. Dalam tahap ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya perencanaan akan sulit untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal yang diperlukan dalam perencanaan adalah action plan. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Hal pertama yang diperlukan adalah mengidentifikasi peserta didik yang akan menerima pembelajaran dari sumber belajar terkait. Kendala apa yang dihadapi oleh peserta hingga membutuhkan bahan ajar tersebut. Yang kedua adalah menyusun program. Melakukan penyusunan program dan bahan ajar yang akan dijalankan dari hasil identifikasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Yulianti dengan nomor NIM 201 052 440 140. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tahap pengorganisasian. Pengorganisasian bahan ajar sebagai proses pengembangan pengajaran secara sistematik itu bertujuan untuk menjamin kualitas suatu pembelajaran. Sehingga pengorganisasian bahan ajar adalah suatu pola atau suatu bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik guna membentuk atau membangun kualitas belajar yang unggul. Peran pendidik di sini sangat dibutuhkan dalam pemilihan bahan ajar karena harus memperhatikan yang pertama, itu harus memperhatikan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Jadi materi yang dipilih nanti harus berdasarkan dengan rancangan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua itu harus memperhatikan kesesuaian peserta didik dengan bahan ajar yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga itu harus memperhatikan kesesuaian dengan alokasi waktunya. Jadi penentuan alokasi waktu ini pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasarnya. Sekian dari saya. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengolah bahan ajar cetak dan non-cetak pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau penerapan dari tahap perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibuat sebelumnya. Tahap pelaksanaan juga merupakan kegiatan inti dari pengelolaan bahan ajar cetak dan non-cetak. Penerapan bahan ajar cetak dan non-cetak disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian. Pada kesempatan kali ini, akan menjelaskan terkait dengan sumber data, modul sebagai bahan ajar cetak dan audio sebagai bahan ajar non-cetak. Penerapan modul dalam kegiatan belajar dilakukan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul pada dasarnya menggunakan sistem belajar secara individual, namun dapat juga digunakan pada pembelajaran klasikal. Dalam pembelajaran yang bersifat individual, peserta didik belajar dari modul 1 ke modul berikutnya sesuai dengan kecepatannya masing-masing, karena kecepatan masing-masing peserta didik berbeda. Berbeda halnya dengan penerapan modul jika diterapkan untuk pembelajaran pada kelas klasikal, di mana peserta didik akan belajar dalam waktu bersamaan sehingga untuk melanjutkan ke modul berikutnya juga dalam waktu yang bersamaan. Kemudian akan dilakukan evaluasi yang dapat dikerjakan secara individual maupun secara klasikal.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang penerapan bahan ajar cetak berupa audio, yang mana bahan ajar non-cetak berupa audio dapat digunakan dalam kegiatan belajar individual. Informasi dan pengetahuan yang efektif disampaikan melalui bahan ajar audio dapat berupa rekaman peristiwa atau lebih kita kenal sebagai dokumenter, hasil wawancara, musik, bunyi, dan masih banyak lagi. Kegiatan yang harus dilakukan tenaga pendidik dalam penerapan bahan ajar audio sebagai sumber belajar itu ada 3, yaitu yang pertama, langkah persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum memasuki penyajian bahan ajar berupa audio. Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik dalam pemusatan perhatian, motivasi belajar, dan memberi apresiasi sehingga dalam persiapan terdapat beberapa hal yang harus kesesuaian dengan tujuan pelajaran, kesesuaian dengan materi yang akan disampaikan, dan situasi serta kondisi peserta didik. Langkah yang kedua yaitu ada langkah penyajian, mana pada tahap ini peserta didik diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dan mendengarkan secara selesai. Langkah yang ketiga yaitu langkah tindak lanjut. Tahap ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi dan tanya jawab antara guru dengan peserta didik. Samping itu, guru juga dapat memberikan penugasan pada peserta didik. Baik, saya Dinda Primanti dengan NIM 2010-524-1004. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau suatu program. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan di tempat yang lainnya. Nah, fokus pada kegiatan monitoring ini, pelaksanaan ini yaitu seberapa tingkat capaian dari perencanaan yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi pada bahan ajar ini, yang pertama, menyediakan informasi dan yang relevan dan tepat waktu pada kegiatan pelaksanaan penggunaan bahan ajar yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bahwa bahan ajar yang digunakan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mengetahui rencana bahan ajar yang akan dibuat itu sudah sesuai dengan kurikulum atau belum. Dan yang keempat, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi jika dibutuhkan dalam penggunaan bahan ajar. Di samping ada tujuan, juga ada prinsip-prinsip pada monitoring atau evaluasi kali ini. Yang pertama yaitu sistem monitoring dan evaluasi apakah sudah dibuat sesuai standar, baik standar kurikulum atau standar perencanaan. Yang kedua, ada tujuan yang jelas. Jadi dalam bahan ajar ini atau kegiatan monitoring dan evaluasi bahan ajar ini difokuskan pada hal-hal dengan tujuan dan yang jelas berkaitan dengan aktivitas dan rencana atau tujuan program. Yang ketiga, terdapat dilakukan dengan tepat waktu. Jadi ketersediaan data, terus mendapatkan data atau memantau objek bahan ajar tersebut juga harus tepat waktu. Jadi diperlukan dari pihak manajemen atau pengguna bahan ajar itu untuk bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tepat waktu. Jadi monitoring dan evaluasi bahan ajar itu harus akurat dan objektif. Terus selanjutnya yang keempat yaitu sistem monitoring dan evaluasi bersifat transparan.
Jadi dari pihak yang berkepentingan dalam penyusunan bahan ajar dan yang menerapkannya itu harus transparan, jadi semua pihak boleh melakukan atau dapat mengetahui isinya atau yang dapat diakses. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. Bisa fleksibel itu jadi disesuaikan dengan standarnya. Dan yang keenam, prinsip ini yaitu bersifat action oriented, atau pada monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Jadi tuh perlu adanya analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan dan untuk melakukan tindakan selanjutnya, seperti adanya revisi atau yang lainnya. Yang ketujuh, unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring. Jadi tidak hanya yang bertugas mengumpulkan data, tapi juga yang melakukan analisis masalah dan memberi rekomendasi penyelesaian masalah secara praktis di kemudian hari. Selanjutnya ada komponen evaluasi bahan ajar. Yang pertama kebahasaan. Jadi kebahasaan cara minat penyampaian dan penyajian bahan. Komponen ini biasanya mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah pengembangan bahan ajar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Jadi bahasa harus efektif dan efisien. Selanjutnya dalam layakan isi. Jadi kelayakan isi ini mencakup kesesuaian dengan kurikulum. Jadi sesuai dengan SK dan KDB yang kedua kesesuaian dengan kondisi siswa sekolah dan daerah, jadi wilayah. Soalnya itu menentukan segala keberhasilan. Selanjutnya materi harus spesifik, jelas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan bahan ajar. Selanjutnya kesesuaian dengan nilai moral dan nilai sosial dan lingkungan dan tradisi masyarakat. Yang ketiga, selanjutnya bermanfaat untuk menambah wawasan siswa dan adanya keseimbangan dalam penjabaran materi mulai pelajaran bahan ajar tersebut. Selanjutnya komponen penyajian. Jadi dalam penyajian juga mencakup kejelasan tujuan pembelajaran, urutan sajian, motivasi dan menarik perhatian siswa, interaksi atau pemberian stimulus dan respon, sehingga untuk mengaktifkan siswa dan kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi ini berupa bahan latihan dan soal. Selanjutnya ada komponen grafika. Komponen ini berarti menggunakan font, bentuk tulisan, ukuran huruf, jarak spasi, kata letak, ilustrasi, gambar, foto, juga desain. Jadi dalam bahan ajar ini, bahan ajar
direvisi sesuai dengan standar yang ada. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan beberapa contoh dari bahan ajar cetak. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari handout, kemudian modul, buku teks, dan LKS. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan handout. Kelebihannya, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kemudian, dapat mengulangi materi serta dapat mengikuti urutan pikiran secara logis. Kemudian perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit menampilkan gerak dan suara karena memang berbahan ajar cetak, yang kemudian ada cepat rusak atau hilang. Contoh bahan ajar cetak yang kedua yaitu modul. Kelebihannya mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru. Yang kedua yaitu memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Kekurangannya yaitu kesukaran pada siswa tidak segera diatasi. Tidak semua siswa dapat belajar sendiri, melainkan membutuhkan bantuan guru. Karena itu peran guru sangat dibutuhkan oleh siswa. Bahan ajar cetak yang ketiga yaitu buku teks. Kelebihannya dilengkapi berbagai data dan fakta serta gambar yang aktual. Kaidah kebahasaan yang tepat memudahkan siswa dalam memahami materi bacaan. Kekurangannya, pokok pikiran sulit dikenal, materi perlu ditambah dengan penemuan data terbaru. Kemudian masih ada beberapa kalimat panjang dengan ide pokok yang kurang jelas. Bahan ajar cetak yang keempat yaitu LKS. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta. Sedangkan kekurangannya tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak ini memiliki berbagai macam contoh, namun kami hanya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan bahan ajar non-cetak, yakni audio, audiovisual, multimedia, dan display. Untuk audio sendiri memiliki kelebihan, yakni dapat menyesuaikan kebutuhan pembelajar. Yang kedua, dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Dan yang ketiga, dapat merangsang partisipasi aktif para pembelajar. Namun, audio sendiri memiliki kekurangan, yakni sifat komunikasinya yang satu arah dan yang hanya dapat dimengerti oleh pembelajar yang memiliki kemampuan bahasa yang baik. Berikutnya yakni audiovisual. Audiovisual memiliki kelebihan, yakni pembelajar dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda yang bergerak, kompleks, dan yang sulit dilihat dengan mata. Kekurangan audiovisual sendiri yakni tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan apabila pendidik tidak mampu berpartisipasi aktif, maka peserta didik akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Berikutnya yakni bahan ajar non-cetak multimedia. Multimedia memiliki kelebihan, yang pertama lebih inovatif dan interaktif, yang kedua dapat menambah motivasi peserta didik, dan yang ketiga mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Sedangkan kekurangan dari multimedia sendiri, apabila desain yang buruk dapat menyebabkan kebingungan dan kebosanan sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Yang terakhir yakni display. Display memiliki kelebihan, yang pertama, gambar dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Yang kedua, dapat diletakkan dengan mudah di dalam kelas dan dapat dikembangkan sendiri oleh pendidik yang memiliki bakat seni. Sedangkan untuk kekurangan dari display sendiri yaitu terlalu kecil untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran kecuali telah dirancang dengan khusus. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pada tema yang kami pelajari dan yang kami presentasikan pada saat ini adalah
bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan materi yang disusun secara khusus dan sistematis, yang bersifat unik dan spesifik, yang mengandung sajian lengkap untuk membantu pendidik atau peserta didik agar dapat terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif. Dalam bahan ajar sebagai sumber belajar, kita mengetahui karakteristik bahan ajar cetak dan mencetak. Adapun jenis bahan ajar cetak berupa handbook, modul, buku teks, buku ajar, LKS, dan pamflet. Sedangkan untuk jenis bahan ajar mencetak diantaranya adalah audio, audio visual, buku media, dan display. Pada tahap perencanaan, bahan ajar mampu merencanakan suatu rangkaian yang diperlukan agar tercapai suatu tujuan. Dan pada tahap organisasian, perlu adanya pengelompokan bahan ajar yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami tentang bahan ajar sebagai sumber belajar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengirim pertanyaannya lewat WA Group. Pada sesi pertanyaan kami buka 2 sesi, dan masing sesi kami buka 3 orang penanya. Bagi teman-teman silakan untuk mengirim pertanyaannya di WA Group. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 3 pada mata kuliah manajemen belajar pada kali ini. Kami tutup. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.